Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adabu qada'il hajati, yaitu etika-etika yang harus dilakukan ketika seseorang itu buang hajat. Yang dimaksud adalah ketika seseorang itu buang air kecil ataupun seseorang itu buang air besar, maka harus beretika. Etikanya seperti apa? Kita lanjut materinya. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran kali ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Saya bacakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Mabadi sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Adabu qada'il hajati, utawi iki iku bab mertelakake tata kramane buang hajat. Sing dimaksud inggih punika wong nguyuh lan wong ngising. Bab ini menjelaskan tentang etika-etika yang harus dilakukan seseorang ketika seseorang itu buang hajat. Yang dimaksud adalah buang air kecil ataupun buang air besar. Yustahabu den sunahake liqadil hajati, kedue wong kang nekani hajat, dan sunahake apa ayakula ing yento ngucap sapa wong, ngucap ning kene sing dimaksud berdoa. Apa ayakula yento ngucap sapa wong inda duhulihi ing dalem nalikane manjinge qadil hajat. Manjing niku mlebu. Inda duhulihi ing dalem nalikane mlebune qadil hajat, mlebu baital khola'i ing WC utawa jamban. Maksudnya begini, bagi seseorang yang menghendaki untuk buang hajat, baik dia itu mau buang air kecil ataupun buang air besar, maka baginya disunahkan untuk berdoa ketika dia masuk WC. Doanya seperti apa? Doanya ini, Bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khobais. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun. Nyuwun kebawreksa itu sing dimaksud adalah meminta perlindungan. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Minal hubusi saking pira-pira setan lanang, wal khobaisi lan pira-pira setan wadon. Seseorang yang mau buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, baginya disunahkan ketika masuk WC, masuk kamar kecil itu disunahkan untuk berdoa Bismillahi a'udzu billahi minal hubusi wal khobais. Yang artinya dengan menyebut nama Allah saya berlindung dari godaan setan, baik itu setan laki-laki maupun setan perempuan. Ternyata setan itu berjenis kelamin. Jadi setan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berarti juga beranak pinak. Setan itu juga kawin. Setan itu kawin dan beranak terus, punya anak, punya cucu, tidak akan mati kecuali nanti di yaumil qiyamah.
berarti jumlahnya terus bertambah dan bertambah banyak. Berbeda dengan manusia, manusia bertambah banyak karena ada perkawinan, tetapi ada yang mati. Nah, begitu ya. Nah, biasanya tempat-tempat yang kotor seperti WC, seperti kamar kecil, seperti tempat-tempat yang kumuh, itu banyak didiami setan-setan, iblis-iblis. Jin itu suka bermukim di tempat yang seperti itu. Maka ketika kita itu mau masuk ke tempat yang kotor seperti itu, kita disunahkan untuk berdoa. Artinya sunnah itu kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Berarti baiknya ya memang dilakukan. Selain itu, kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan. Begitu ya. Wa ayakula lan yento ngucap sapa qadil hajat inda khurujihi ing dalam nalikane metune qadil hajat. Dan disunahkan lagi ketika dia itu keluar dari kamar kecil tersebut untuk berdoa lagi. Setelah selesai doanya ini, alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Ini doanya. Saya maknai dulu. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi zat alhaba kang wis ngilangaken sapa alladzi ani saking ingsun al adza ing reget utawa penyakit wa afani lan muga-muga marasaken sapa alladzi ing ingsun. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini doanya. Kita disunahkan berdoa seperti itu, yang artinya segala puji hanya milik Allah, yaitu zat yang telah menghilangkan kotoran-kotoran dari kami, dan semoga Allah memberikan kesehatan bagi kami. Begitu ya. Arti doa itu baik dilakukan, hukumnya adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena ya memang baik. Nah, orang yang berdoa itu kalau kita hayati maknanya, bisa jadi itu ada suatu anjuran ya. Karena bagaimanapun ini seseorang yang telah buang hajat itu adalah dia ada seorang yang harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Iya, karena seorang yang telah buang hajat itu artinya dia telah membuang kotoran dari perutnya. Seumpama seseorang itu tidak membuang kotoran dari perutnya, otomatis dia membawa penyakit. Itu misalkan kok seorang itu 3 hari tidak bisa kencing, 3 hari tidak bisa berak, itu kan pasti bingung, perutnya sakit, tidak bisa beraktivitas. Pada akhirnya dia ke rumah sakit, dioperasi, biayanya mahal, bisa puluhan juta, 20 juta, 30 juta, bisa habis. Selain itu dia tidak bisa beraktivitas karena perutnya sakit sebelum dioperasi. Waktu operasi pun ini juga habis waktunya untuk di rumah sakit berobat. Itu hanya apa? Hanya untuk mensyukuri nikmat yang bisa untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Itu ada nikmat yang luar biasa. Begitu ya. Ya, umpama setelah operasi kok oleh Allah tidak diberi nikmat lagi, kambuh lagi, 3 hari tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, maka kita akan mengeluarkan biaya lagi yang begitu mahal, waktu yang habis untuk berobat ya, uang seberapapun yang kita miliki tentunya akan habis. Maka dari itu harus kita sadari dan kita syukuri bahwa kita bisa buang air besar, kita bisa buang air kecil, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut. Wa yahrumulan haram alaihi ing atase qadil hajat, bagi seseorang yang buang air besar ataupun buang air kecil, ini diharamkan opo ayastakbila yento madhep sapa wong al kiblata ing kiblat.
au yastadbiroha utawa yento ngungkuri sapa wong ing kiblat. Ngono kuwi engke fis sahra'i ing dalem ora-ora. Ketika seseorang itu buang air besar, tempatnya itu di tempat yang terbuka, misalkan di lapangan, misalkan di sawah atau di hutan yang tidak ada penghalangnya, tidak ada tutupnya, tidak ada satirnya, maka baginya diharamkan untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini hukumnya haram. Berarti misalkan di Indonesia kiblat itu arahnya kan barat ya. Arah barat agak serong ke utara. Berarti yang benar ya sebaliknya. Kita mau buang hajat ya kita ke selatan, hadapnya ke selatan ya, atau hadapnya ke utara. Ini sama saja. Ini yang betul. Jangan ke barat ataupun ke timur. Karena kalau demikian itu berarti sama dengan membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat yang sama-sama ini tidak diperbolehkan. Dan ini hukumnya adalah haram. Wa ayyabula fauqa qabrin. Wa ayyabula lan yento nguyuh sapa wong fauqa qabrin ing dalem dhuwur kuburan. Ternyata orang yang berak di atas kuburan, orang yang kencing di atas kuburan, ini hukumnya adalah haram. Wa yahrumu alaihi, berarti hukumnya adalah haram. Wa yukrahu lahu ayyabula qaiman. Wa yukrahu lan den makruhake lahu ketuwe qadil hajat apa ayyabula yen to nguyuh sapa qadil hajat qaiman hale ngadeg. Yang dimakruhkan bagi seseorang yang buang air besar ataupun air kecil yaitu dengan posisi berdiri. Ini hukumnya adalah makruh. Wa fil ma'ilan ing dalem banyu arraqidi kang meneng kencing ataupun berak di air yang tenang, tidak bergerak, ini hukumnya makruh. Wa tahta sajarati lan ing dalem ngisore uwit al-musmirati kang bisa ngetokake uwa. Hukumnya makruh bagi seseorang yang buang hajat baik air kecil ataupun air besar untuk dia itu kencing di bawah pohon yang pohon itu berpotensi untuk berbuah. Ini hukumnya adalah makruh. Wadili lan iyub. Kemudian yang makruh lagi, dia kencing di bawah tempat yang ada atapnya, tempat yang biasanya dibuat untuk berteduh orang, kok dikencingi, kok diberai. Ini akan makruh. Makruh karena apa? Ini mengganggu orang. Biasanya ditempati orang menjadi baunya tidak enak, menjadi kotor, ini hukumnya makruh. Wa fi mahabirrihi lan ing dalem nggon yupe angin. Kok ada tempat biasanya itu dibuat lewat angin. Artinya kalau di situ dikencingi maka baunya akan menyebar. Maka bau kencing akan menyebar, bau berak akan menyebar. Kalau demikian itu hukumnya makruh. Nanti lingkungannya jadi tidak nyaman. Wal mutasali lan panggonan adus, kolam-kolam yang dibuat mandi ini tidak boleh dikencingi ataupun diberai. Wal mahalli lan panggonan asulbi kang atus, kemudian tempat-tempat yang kering. Artinya kalau misalkan dari tempat yang jumlahnya banyak, yang kotor-kotor, yang basah-basah, kok ada yang kering, yang biasa ditempati orang, kok itu diberai atau dikencingi, hukumnya adalah makruh. Kemudian wasakbi lan bolongan, watakallumu lan omong-omongan. Termasuk yang makruh lagi ketika seseorang itu kencingnya di lubang. Lubang itu tidak boleh dikencingi. Kalau dikencingi itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena siapa tahu di lubang itu ada hewan-hewan kecil, serangga seperti semut, seperti apalagi ya yang hewan kecil itu kok di situ hewannya berlindung kemudian dikencingi. Ini kan malah petaka ya, musibah bagi hewan kecil. Ini makruh. Jadi
air kencing kita itu bagi semut itu seperti kita itu terkena banjir itu ya, musibah, banjir bandang. Watakallumu, dan yang berikutnya adalah termasuk yang makruh adalah berbicara. Berbicara yang di situ li ghairi hajatin, krono ora ono hajat. Jadi yang bicara tidak perlunya tidak boleh. Jangan dilakukan. Ini mau nelpon kita tunggu di WC ya, baru kalau sudah sampai WC nelpon. Ini tidak benar, tidak boleh. Ya nanti saja kalau telah keluar. Kecuali ada hajat yang penting, misalkan sudah terlanjur masuk ke WC kok ada apa itu ular, kita teriak-teriak minta tolong, itu boleh. Wa hamlu malan go perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma dzikrullahi utawi asma Allah. Dan yang dimakruhkan lagi yaitu seseorang yang di situ dia buang hajat tetapi membawa sesuatu yang ada asma Allah. Misalkan ada tulisan bismillah, misalkan ada sholawat, misalkan ada lafaz-lafaz yang dimuliakan, ini hukumnya adalah makruh. Demikian untuk materi hari ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa sambung komunikasi lewat kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.